Sesi kali ini, saya akan mencoba demonstrasikan tentang metode visualisasi hasil model Delft 3D menggunakan fitur QuickPlot. Pertama-tama adalah buka window Delft 3D, lalu klik Flow, lalu klik QuickPlot. Jadi pada kondisi ini hasil modelnya sudah tersedia. Hasil modelnya sendiri sudah saya kumpulkan, yaitu file trim, file tree, dan shoreline LDB. Jadi file ini yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil model nantinya. Ada 5 bagian, yaitu domain model, tinjauan awal, pola muka air, pola arus, dan penampang. Langsung yang pertama yaitu menampilkan grid dan open boundaries, dan yang kedua adalah bathymetry. Nah, pertama-tama harus dibuka file output yang telah dibuat atau yang telah disediakan. Klik open di QuickPlot, klik window QuickPlot, lalu klik open. Lalu masuk ke folder yang telah dikumpulkan filenya, dan klik jenis datanya. Dan dalam hal ini kita mau membuka Delft 3D file outputnya. Jadi Delft 3D output files, klik kiri. Lalu klik tree. Lalu klik trim. Nah, lalu kita buka juga file LDB. Kita ganti extensionnya jadi TKL data files. Nah, untuk memberikan gambaran, pertama shoreline ini adalah gambar garis pantai. Dan ini garis pantai bukan dari Delft Dashboard, tapi didigit lewat Google Maps. Sementara untuk trim sendiri, ini adalah file yang berbentuk spasial. Misalkan di water level, cek. Jadi ini adalah elevasi muka air spasial di domain pemodelan. Nah, sementara tree ini adalah output file di lokasi tertentu yang telah ditentukan sebagai titik observasi. Jadi di sini ada 9 titik observasi, dan bisa dilihat untuk di water, misalkan dicek salah satu parameter, 9 titik observasinya adalah ini: Sunda Kelapa, Ancol, Priok, Teluk Jakarta, Laut Jawa, dan Kolin Lamil. Jadi ada 9 titik. Nah, itu untuk deskripsi umumnya. Yang pertama, kita langsung saja menuju grid dan open boundaries. Jadi untuk menampilkan grid dan kondisi batas, kita bisa langsung membuat dengan QuickPlot, menghasilkan visualisasi yang menarik atau interaktif. Yang pertama, kita klik file trim untuk melihat hasil spasial, dan parameternya yaitu water level kita tentukan dia adalah misalkan morphologic grid, dan misalkan gridnya berwarna biru, dan garisnya garis penuh, bukan garis putus-putus atau garis dan titik, dan kita beri ketebalan 0,1, lebih tipis. Kalau kita bisa langsung quick view. Nah, agar lebih menarik, peta ini bisa kita overlay dengan peta dasar atau peta Google Maps. Caranya adalah klik window QuickPlot, lalu klik Plot Manager yang saya tunjukkan ini, lalu klik kiri. Nah, di sini ada simbol peta dunia atau Add Geodata Item to Access. Ini diklik kiri. Dan di sini ada pilihan apa yang mau ditambahkan. Saya sendiri sering menggunakan Bing Maps. Misalkan kita klik, peta dasar dari Bing akan ditambahkan ke dalam domain pemodelan kita di visualisasinya. Lalu selanjutnya untuk menambahkan open boundaries, klik open boundaries. Terus misalkan warnanya kita ganti agar mencolok, kita beri warna merah. Dan misalkan ketebalannya adalah 2. Pertama kita bisa quick view dulu. Ini adalah open boundariesnya. Nah, cuma dia belum menyatu dengan gambar sebelumnya. Jadi ini kita bisa close. Nah, untuk menyatukan kita klik add to plot. Jadi dia akan bergabung ke
figure 1. Figure 1 itu adalah peta sebelumnya. Klik add to plot, klik kiri. Jadi nanti akan tergabung di sini. Jadi di peta ini ada grid-nya warna biru, ada merah open boundaries, dan ada peta dari Google Maps atau peta dari Bing. Nah, selanjutnya judulnya perlu diganti, koordinatnya sudah betul. Nah, untuk mengganti judulnya sendiri, di plot manager, ini show-nya dipilih, lalu klik access properties. Nah, kalau diklik kiri hasilnya seperti ini. Lalu nanti untuk mengganti judul, title-nya kita uncentang, terus kita ganti namanya grid dan open boundaries. Nah, nanti kita bisa klik ke sini, dia akan berubah. Nah, terus ini bisa kita ganti, kembalikan ke items seperti ini. Nah, untuk mengekspor jadi gambar sendiri, kita klik file, export, print or export. Nah, kita save as PNG, dan biasanya ini 150 by default, tapi untuk misalkan kualitas di jurnal kita menggunakannya 300 dpi standarnya. Untuk formatnya sendiri saya biasanya menggunakan PNG agar mudah dimodifikasi. Lalu klik OK. Misalkan saya ekstrak di visual, beri nama figure 1. Save. Nah, nantinya kita bisa buka PowerPoint, lalu klik di sini pictures, input pictures atau insert pictures, lalu klik figure 1 yang telah kita buat, akan muncul gambar seperti ini. Jadi ini adalah tampilan grid dan open boundaries-nya. Nah, selanjutnya kita mau menampilkan bathymetry. Gambar 1 ini bisa kita minimize. Selanjutnya kembali ke window quick plot. Untuk melihat bathymetry sendiri kita masih bermain di trim. Nah, tapi parameternya kita ganti. Nah, ini kita ganti dengan parameter initial bed level. Kita klik kiri. Nah, sekarang ini ada pilihan presentation type. Ini bisa page. Kalau page itu nanti penampilannya seperti ini. Terus kita misalkan continue shades. Terus kita extend to domain edge, dicentang. Terus kita coba quick view juga, mau dibandingkan penampilannya seperti ini. Tidak jauh berbeda, tapi kalau kita zoom akan terlihat perbedaan dari dua tipe ini. Jadi ini dia lebih halus, ini dia lebih kotak-kotak, masih bentuk pixel. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan continuous shades agar penampilannya lebih menarik. Pertama kita klik quick view, jadi figure 2 kita isinya adalah initial bed level, yang mana artinya saat dia positif dia adalah darat, saat dia negatif dia adalah laut. Lalu misalkan kita mau overlay dia dengan open boundaries. Kita overlay dengan open boundaries. Terus lagi kita klik add to plot. Nah, cuma sebelum kita klik add to plot, pastikan di sini ditujukan ke figure 2. Klik add to plot. Nah, jadi open boundaries sudah terlihat. Dan lagi kita overlay dengan peta Bing. Nah, jadi seperti ini. Ini lagi bisa kita ganti judulnya, kita uncentang, beri nama bathymetry. Kita minimize, terus kita file, export PNG, terus kita klik OK. Visual, kita kasih nama figure 2. Nah, selanjutnya kita buka PowerPoint, di bathymetry ini kita buka, lalu klik figure 2, klik insert. Jadi sekarang kita sudah ada dua gambar, yaitu pertama grid dan open boundaries, yang kedua adalah bathymetry-nya.